Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Razi dengan NIM 2017-80-217. Saya akan menjelaskan chapter 1 sampai dengan chapter 6. Chapter 1 itu membahas tentang training adalah subsistem dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada juga subsistem di dalam perusahaan yang berhubungan dengan human resource seperti rekrutmen, kompensasi, dan juga talent development. Training tentunya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di dalam organisasi seperti visi dan misi, strategi, rekrutmen, kebijakan dan anggaran, serta prosedur. Kemudian ada juga training proses model. Ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah analysis, design, development, implementation, kemudian terakhir ada evaluation. Kemudian ada tren dalam training di perusahaan. Ada 3 poin, yaitu adalah menyelaraskan training dengan strategi bisnis, kemudian mengelola talent SDM sesuai dengan perubahan ciri demografis, kemudian yang terakhir ada mempertahankan kualitas dan perbaikan. Kemudian ada classification of learning objective. Di sini ada 3, yaitu skill, kognitif, dan juga attitude. Kemudian saya akan lanjut di chapter 2 mengenai aligning, training, dan strategi. Strategic planning itu adalah kebijakan atau peraturan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan strategi organisasi yang akan menjadi arahan tentang apa yang menjadi tujuan dari human resource itu sendiri. Beberapa strategi yang bisa digunakan perusahaan yaitu ada kompetitif, market leader, dan juga cost leader. Lingkungan di dalam organisasi itu dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Kemudian HRD berfokus pada capability atau kemampuan menyelesaikan tugas, yaitu KSA. Kemudian ada organizational development berfokus pada performance management, yaitu sistem dan prosedur itu sendiri. Kemudian kita lanjut di chapter 3, ada learning, motivation, dan strategi. Faktor yang menentukan performance adalah motivasi beserta KSA dan juga lingkungan. Motivasi adalah arah dan daya tahan yang dimiliki seseorang dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Ada 2 kategori teori. Yang pertama itu ada behaviorist, kemudian ada kognitif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori tersebut, yaitu ada needs teori, apa saja dalam lingkungan yang memotivasi kita. Kemudian ada proses teori, yaitu kebutuhan yang diwujudkan dalam bentuk aksi. Kemudian terakhir ada sosial teori, dapat dikatakan sebagai observasional. Kemudian saya akan lanjut di chapter 4, yaitu needs analysis. Training needs analysis mencakup input. Input itu mencakup organisasional analisis, operasional analisis, dan juga person analisis. Kemudian ada proses itu identify performance discrepancy. Kemudian ada output, yaitu training needs dan non-training needs. Pendekatan dalam melakukan TNA produktif digunakan untuk market leader dan cost leader. Kemudian di chapter 5 mengenai training design, ada tipe-tipe training objektif. Ada 4 poin di sini. Ada organisasional, kemudian ada transfer of training, kemudian ada learning, kemudian yang terakhir ada reaction. Behavior yang mendeskripsikan perilaku yang akan menunjukkan bahwa pembelajaran telah terjadi. Nah, kondisi harus di sini ada 3, yaitu ada 2 ya. Di sini ada kondisi harus mencakup semua faktor yang mempengaruhi kinerja. Kemudian yang kedua ada standar. Standar itu definisinya adalah kesuksesan dan kuantitatif. Kemudian di chapter terakhir, di chapter 6 mengenai tradisional training method, yaitu ada knowledge, skill, dan attitude. Kemudian secara garis besar terdiri dari kognitif dan behavior. Dan juga metode training yang tradisional ada 3, yaitu lecture and demonstration. Kemudian yang kedua ada games dan simulation, dan yang ketiga ada on the job. Sekian, terima kasih.